tapi nggak ada yang ke kantor untuk aktivitasnya hari ini naik Hercules. Ya, kan kayak saya pengen ikut aktivitasnya itu di Magelang. Silakan pintu dari sebelah sana. Kita baru mulai untuk bersama-sama sampai di jam 10 waktu Indonesia Barat nanti di Jawa Pos Update. Semua ada di sini. Nah, itu dia. Kita mau hadirkan apa saja hari ini. Para menteri kah ke sini? Maksudnya kan retret di sini juga bisa gitu loh, harus jauh-jauh ke Magelang. Karena kita juga kayaknya iri ya ngelihat tenda-tendanya begitu luar biasa. Iya loh, bagus ya. Berasa kayak di puncak ya. Puncak apa? Di puncak karir kayaknya ya. Kita juga udah menghijau-hijau, just in case nanti ada semi militernya di ruangan ini, jadi kita udah bisa nyatu dengan rumput ya. Kita ke informasi yang pertama, Nusantara People. BPJPH dipimpin oleh Haikal Hasan Bares atau akrab disapa Babe Haikal. Salah satu targetnya adalah membuat proses sertifikasi halal lebih mudah dan cepat. Informasi tersebut disampaikan Haikal kepada wartawan di kantor BPJPH pada Kamis 24 Oktober 2024. Haikal mengatakan Presiden Prabowo menaruh perhatian terhadap ekosistem halal, tidak hanya pada makanan dan minuman saja, tetapi juga produk lain seperti obat-obatan, kosmetika, barang gunaan, sampai produk sesembelihan. Haikal mengatakan setelah BPJPH menjadi badan tersendiri, geraknya lebih leluasa, sehingga dia akan segera menghadirkan sejumlah inovasi, seperti proses sertifikasi yang lebih murah, mudah, dan profesional. Dia mengatakan saat ini proses sertifikat halal kategori reguler butuh waktu 21 hari, meskipun pada umumnya sudah selesai dalam waktu 11 hari saja. Dia juga berpesan bahwa tahapan sosialisasi wajib halal sudah rampung pada 17 Oktober lalu. Artinya mulai 18 Oktober aturan wajib halal resmi diterapkan. Perusahaan atau produsen makanan, minuman, dan yang terkait lainnya harus mematuhi aturan tersebut. Jika masih ada yang bandel, pemerintah akan mengeluarkan surat teguran atau peringatan. Tetapi jika masih membandel, akan diberikan sanksi lebih tegas, bahkan sampai bisa penutupan izin usaha. Babe Haikal menegaskan tujuan sertifikasi halal ini untuk melindungi konsumen, khususnya bagi konsumen yang ingin mengkonsumsi produk halal. Dengan aturan ini ada jaminan dari negara terkait keberadaan produk halal. Semua produk yang ada, yang beredar, yang masuk, yang diperjualbelikan di wilayah Republik Indonesia wajib bersertifikat halal. Dan jangan lupa nih, ini para pelaku usaha nih, kalau sampai batasnya tanggal berapa kemarin? 18 ya. Ini Pak Akil yang udah berjuang selama 3 tahun ini telah membuat kita jalannya udah tinggal jalan tol. Kalau udah macet juga kebangetan ya kita ya. Isinya pertama administratif, kita kasih persuasif, ya, kita kasih peringatan, kita kasih persuasif. Kalau masih juga sanksi kedua itu adalah berupa satu, bisa penutupan usaha, bisa pentarikan dari peredaran. Nah itu tolong diperhatikan tuh semua. Sebagaimana diketahui, amanah Undang-Undang Jaminan Produk Halal menerapkan aturan penahapan wajib halal. Tahap pertama yang jatuh tempo pada 17 Oktober 2024 adalah produk makanan, minuman, usaha sesembelihan, dan usaha terkait lainnya. Khusus untuk UMK diberikan kelonggaran sampai dengan 2026 nanti. Kelonggaran ini tidak berlaku untuk usaha menengah dan besar. Yang termasuk juga usaha untuk melindungi konsumen supaya bisa mendapatkan produk yang memang sudah tersertifikasi halal. Betul, jadi kita semua sebagai konsumen juga jauh lebih tenang lagi ya. Jadi nggak bingung-bingung, waduh ini kok nggak ada tulisan halalnya, apakah benar-benar halal atau tidak. Karena memang kita ketahui pemirsa bahwa mayoritas negara Indonesia memang muslim. Kalau sekarang kita sering kalau di kafe-kafe atau di tempat makan no pork no lard gitu, tapi nggak ada judul sertifikasi halalnya di tempat sana. Jadi sebenarnya yang legalnya adalah bukan no pork no lardnya ya, tapi sertifikat halalnya itu harus ada logonya. Jadi kadang masyarakat itu masih agak ambigu ya, merasa ambigu no pork no lard ini apakah memang enggak ya, 100% halal atau apa? Karena memang ada makanan-makanan yang masih menggunakan arak atau segala macam, itu kan juga termasuk non halal. Betul. Gitu. Oke, kita mungkin beralih ke informasi lainnya ya, Nusantara People. Di mana Komisi Yudisial mendukung penuh langkah yang diambil oleh Kejaksaan Agung
yang menangkap 3 hakim PN Surabaya. Juru bicara Komisi Yudisial, Mukti Fajar, meminta majelis hakim yang menangani kasus OTT di Kejaksaan Agung untuk sekaligus menjatuhkan pemberhentian secara tidak hormat kepada 3 hakim tersebut. Kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti dengan terdakwa Gregorius Ronald Tanur kini kembali menyita perhatian publik. Baru-baru ini Kejaksaan menangkap hakim yang menangani perkara dengan terdakwa Gregorius Ronald Tanur. Komisi Yudisial mendukung penuh langkah dari Kejaksaan yang melakukan penegakan hukum untuk memproses kasus OTT yang melibatkan 3 hakim secara transparan. Komisi Yudisial melalui juru bicara Mukti Fajar menjelaskan, Komisi Yudisial telah memberikan rekomendasi untuk ketiga hakim tersebut dengan sanksi yang berat dengan melakukan pemberhentian terhadap hakim tersebut. Komisi Yudisial juga mengajukan usulan sidang Majelis Kehormatan Hakim dengan Mahkamah Agung, namun proses tersebut masih menunggu jadwal. Sehingga kami meminta kepada Majelis Hakim yang menangani perkara kasus suap di Kejaksaan Agung untuk sekaligus menjatuhkan hukuman, yakni dengan pemberhentian dengan tidak hormat sebagai hakim. Bahwa proses hukum di Indonesia ini bisa berjalan dengan baik, ya, berkaitan dengan penangkapan ketiga hakim yang tertangkap secara OTT tadi. Itu prinsipnya kita dukung penuh. Kita pada saat episode pertama gitu ya, bahasanya episode pertama melakukan pemantauan hingga pada pemeriksaan, sampai kemudian kita memplenokan, Komisi Yudisial telah memberikan rekomendasi untuk memberikan sanksi berat berupa pemberhentian, dan oleh karena itu kita mengajukan usulan sidang MKH, Majelis Kehormatan Hakim, dengan Mahkamah Agung. Nah, ini proses kan sedang menunggu jadwal sebenarnya. Nah, dengan adanya penangkapan OTT ketiga hakim tersebut, tentunya ini menjadi bahan tambahan bagi Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung pada proses MKH tadi. Kecuali pada putusan hakimnya itu dengan tegas tidak hanya menghukum secara pidana, tapi menyatakan hakim diberhentikan, maka sidang MKH tidak diperlukan. Tapi jika hanya menghukum saja, maka sidang MKH tetap sebaiknya tetap dijalankan. Sebenarnya tidak ada standar maksud saya begini. Jadi ketika ini pidana berjalan, sidang etik berjalan pun bisa. Ya, mungkin kita masih ingat kasus Sambo. Ya, kasus Sambo itu kan disidangkan pidananya, sidang etiknya dia dipecat dari kepolisian. Sebenarnya bisa berbareng juga. Tetapi karena kita mungkin dengan Mahkamah Agung akan melihat lebih efektif, kita tunggu putusannya. Jadi kalau putusannya nanti memang serta-merta memecat sekaligus, ya berarti MKH nggak diperlukan. Lebih lanjut, Mukti Fajar menambahkan, dengan adanya penangkapan 3 hakim tersebut menjadi bahan tambahan bagi Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dalam proses MKH. Satu pertanyaan lagi deh, Ronald Tanurnya kemana? Nggak sama saya. Nggak sama Di saya. rumah saya juga nggak ada. Saya yakin mau diperiksa juga boleh, silakan. Saya tidak pernah menyembunyikan seorang tersangka, pemirsa. Tapi memang kan hukumannya sudah dirubah menjadi 5 tahun ya oleh MA, dan menurut salah satu statement di Kejaksaan Tinggi kalau nggak salah, sempat keluar negeri, tapi sekarang katanya dikabarkan sedang berada di Indonesia. Jadi mungkin dari catatan keimigrasiannya tidak berada di luar negeri mungkin ya. Jadi ya, tapi bukan berada di tahanan juga sih kabarnya. Tapi kan kalau kata orang-orang netizen zaman sekarang, no pic hoax ya kan. Yeah. Jadi kita butuh video nggak pic aja, karena kalau itu jadinya iklan ya kan. Kita butuhnya video yang benar-benar nyata asli. Harusnya bisa segera dieksekusi ya untuk keputusan hukumnya biar inkrah dan memang ditahan, dan kita nggak bertanya-tanya, oke hakimnya sudah ditangkap, si yang tersangkanya mana nih, terdakwanya mana nih. Itu yang selalu ditunggu-tunggu sama pemirsa masyarakat Indonesia. Dan informasi lainnya kami hadirkan usai jeda. Jawab Update akan segera kembali. Mengisi waktu siang Anda
kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi. Melaporkan peristiwa langsung dari lokasi. Selain meresmikan 13 komisi dalam periode 2024-2029, Dewan Perwakilan Rakyat juga menambah sebuah badan baru yang menangani badan aspirasi masyarakat. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Rematik, masalah pada persendian, masalah pada tulang, masalah pada lutut, saraf kejepit, serta sakit pinggang dan sakit punggung. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Jawa Pos Update. Kita akan beralih ke berita selanjutnya. Aparat Reserse Kriminal Polsek Metro Gambir berhasil mengamankan seorang pria yang aksinya viral di media sosial karena nekat menenteng sebilah pedang di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat Selasa malam kemarin. Dari hasil pemeriksaan, polisi memastikan jika pria tersebut mengalami gangguan mental dan pernah menjalani pengobatan kejiwaan. Aksi pria pengendara mobil ini sontak menggemparkan seluruh penumpang bus Transjakarta karena tiba-tiba keluar meninggalkan kendaraannya dengan berjalan kaki sambil menenteng senjata tajam. Tanpa diketahui pemicunya, pria tersebut terus melangkah menyeberangi jalan dengan sebilah pedang telanjang di tangannya. Pria tersebut lalu menghadang pengendara motor yang melintas dan memaksa diboncengi ke arah Menteng. Aksi nekat menggumbar senjata tajam berukuran besar itu terjadi di Jalan MH Tamrin, tepatnya di seberang pusat perbelanjaan Sarina. Dari rekaman video yang viral di media sosial, petugas unit Reskrim Polsek Metro Gambir akhirnya berhasil mengamankan pelaku di suatu lokasi di Jakarta. Pelaku diketahui adalah IMZ, pria warga Bekasi, Jawa Barat. Meski diketahui aksi menenteng senjata tajam di muka umum juga pernah dilakukan pelaku, namun dari hasil pemeriksaan, pelaku ternyata mengalami gangguan mental. Pelaku diketahui mengapresi karena suatu persoalan membuat kejiwaan pelaku terganggu dan kerap mengamuk saat kambuh. Laki-laki yang kemarin dilaporkan masyarakat membawakannya telah berhasil diamankan. Yang bersangkutan inisial IMZ, umur 39 tahun, merupakan warga dari Bekasi Kota. Pada saat kita mengamankan yang bersangkutan, sajamnya sudah kita amankan juga. Setelah dilakukan pemeriksaan di kantor kita, ternyata yang bersangkutan juga kuat adalah OTGJ. Ini mendapat juga merupakan pengakuan juga dari keluarga yang bersangkutan. Setelah kita hubungi adik dan kakak dari terduga pelaku ini, ternyata sampaikan bahwa saudara IMZ ini mengalami gangguan mental, depresi. Karena mengalami gangguan mental, pelaku kemudian diserahkan kepada pihak keluarga untuk nantinya menjalani pengobatan kejiwaan. Nah, ini memang kita beberapa waktu yang lalu sempat melihat bersama-sama gimana ada sebuah video perempuan teriak-teriak ya. Memang kalau dari video itu kan yang kita tahu memang mbaknya teriak dari dalam busway. Dari dalam gitu. busnya gitu ya. Sementara si yang terduga pelakunya ini kan di luar membawa senjata. Tapi senjata gede banget memang ya. Iya. Dan berada di keramaian. Jadi kan ya sangat bahaya sebenarnya kalau dia tiba-tiba nggak kontrol keluarganya ya, titip. Iya, supaya... tapi untungnya tidak ada korban jiwa ya kemarin sih, ya. Dia nggak ngamuk juga sih, tapi bawa senjata di tengah keramaian tempat umum kan juga ngeri ya. Benar. Jadi kalau misalnya ada yang punya keluarga sedang dalam proses pengobatan kejiwaan, jangan didekat-deketin sama senjata tajam. Benar, mungkin dijauhkan lah kalau bisa. Gitu. Iya, sama kemoceng bulu-bulu mungkin pemirsa. Atau boneka labubu juga boleh. Pokoknya jangan sampai ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan ya. Nah, kita ke informasi berikutnya dari Polres Cimahi. Nusantara People, jajaran Sat Narkoba Polres Cimahi meringkus 24 orang pelaku pengedar narkoba sepanjang Oktober 2024. Dari tangan para tersangka, polisi mengamankan ratusan gram sabu dan ganja, puluhan gram tembakau sintetis, serta ribuan butir obat keras terlarang dan psikotropika. Personil kepolisian dari Sat Narkoba Polres Cimahi menangkap pelaku pengedar narkoba di wilayah hukum Polres Cimahi.
Sebanyak 24 pelaku pengedar narkoba berhasil diringkus sepanjang bulan Oktober 2024. Dari 24 tersangka, polisi berhasil mengamankan barang bukti mulai dari sabu sebanyak 359,12 gram, 128,71 gram ganja, 48,36 gram tembakau sintetis, 14,927 butir OKT berbagai jenis, serta 2.131 butir psikotropika. Kapolres Cimahi AKBP Tri Suhartono mengatakan, dari barang bukti yang diamankan, modus yang dilakukan para pelaku menjual narkoba dengan menggunakan alat seperti tabung PCR, bungkus kopi dalam bungkus permen, bahkan menggunakan stop kontak listrik. Jajaran Narkoba Polres Cimahi berhasil mengamankan 24 tersangka terkait dengan penyalahgunaan narkoba dengan beberapa jenis dari narkoba, baik itu sabu, ganja, tembakau sintetis, psikotropika maupun obat-obatan terlarang. Dari 24 tersangka ini berhasil diamankan barang bukti yaitu sebanyak 359,12 gram sabu, 128,71 gram ganja, 48,36 gram tembakau sintesis, 12.927 butir OKT berbagai jenis, serta 2.131 butir psikotropika. Apabila kita jumlahkan senilai kurang lebih 1.200.000.000 rupiah. Itu sendiri dari 24 tersangka ini, yang pertama